Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Sahabat Petani Indonesia. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Sahabat, kali ini kita akan membahas mengenai tanaman di sekitar kita yang bermanfaat sebagai tanaman obat. Sebelumnya kami tekankan ini merupakan obat alternatif dan obat pendamping. Kami tetap menganjurkan penanganan terbaik suatu penyakit harus ditangani oleh dokter dan fasilitas kesehatan. Tanpa kita sadari, ternyata obat ada di sekitar kita. Tanaman yang sering kita lihat, bahkan kita abaikan, ternyata memiliki segudang manfaat. Pada video ini, kami akan menjelaskan 3 tanaman di sekitar kita yang bermanfaat sebagai tanaman obat. Materi pada video ini bersumber dari buku tanaman obat yang diterbitkan oleh Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat Kementerian Pertanian. Oke, kita langsung saja cek tanaman apa saja di sekitar kita yang bermanfaat sebagai tanaman obat. Oke, yang pertama tanaman babadotan. Khasiat dan gunaannya sebagai berikut. Yang pertama, untuk luka berdarah, bisu, dan eksim. Cara penggunaannya: cuci herba bandotan segar secukupnya sampai bersih, lalu tumbuhkan sampai halus. Terapkan ramuan ke bagian tubuh yang sakit, lalu balut dengan perban. Dalam sehari ganti balutan 3-4 kali. Lakukan pengobatan ini sampai sembuh. Manfaat kedua babadotan ini yaitu untuk pendarahan rahim, sariawan, bengkak karena memar. Penggunaannya yaitu rebus 10-15 gram herba bandotan dalam 2 gelas air bersih sampai tersisa menjadi 1 gelas. Setelah dingin, saring dan air saringannya diminum sekaligus. Lakukan 2-3 kali sehari. Yang ketiga adalah tumor rahim. Penggunaannya yaitu dengan rebus 30-60 gram herba bandotan kering segar atau 15-30 gram herba kering dalam 3 gelas air sampai tersisa menjadi 1 gelas. Selain direbus, herba segar dapat juga ditumbuk. Air tumbukan atau air perasannya diminum 1 gelas sehari. Manfaat lain dari bandotan yaitu untuk mengobati malaria dan influenza. Kegunaannya yaitu rebus 15-30 gram herba bandotan kering dalam 2 gelas air sampai tersisa menjadi 1 gelas. Setelah dingin, saring dan minum sekaligus. Lakukan 2 kali sehari. Oke, tanaman yang kedua adalah pepaya. Khasiat dan kegunaannya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai obat cacing. Penggunaannya: akar pepaya 1 jari tangan, bawang putih 1 umbi, air 100 ml direbus sampai mendidih, diminum 2 kali sehari, tiap minum 100 ml. Yang kedua, untuk demam dan mulas. Daun pepaya muda segar 1 helai, daging buah asam secukupnya, air 100 ml direbus sampai mendidih, diminum 2 kali sehari, tiap kali minum 100 ml. Yang ketiga, untuk head yang disebabkan kecapean. Penggunaannya: daun pepaya muda segar 1-2 helai, garam sedikit, air secukupnya, dipipis atau diminum 1 kali sehari setengah cangkir. Yang keempat adalah untuk malaria. Penggunaannya: daun pepaya muda segar 1 helai, meniran 5 tanaman, air 100 ml direbus atau dipipis, diminum 1 kali sehari 100 ml atau setengah cangkir untuk pipisan. Yang terakhir adalah untuk nyeri sendi. Penggunaannya: akar pepaya potongan setengah botol sirup, garam dapur 2 sendok makan, kayu putih 2 sendok makan, arak secukupnya. Semua ramuan dimasukkan ke dalam botol, ditambah arak sampai penuh. Kemudian jemur di panas matahari selama 10 hari. Digosok pada sendi-sendi yang sakit sesaat sebelum tidur.
Tanaman yang ketiga yang ada di sekitar kita yaitu kunyit. Khasiat dan manfaat kegunaan tanaman kunyit sebagai berikut. Yang pertama, untuk luka dan kurap. Penggunaannya: rimpang kunyit 1 jari, daun asam 1 genggam, air sedikit, dipipis, ditempelkan pada luka dan diganti setiap 3 jam. Kemudian untuk mencret. Penggunaannya: rimpang kulit setengah jari, rasuk angin setengah sendok teh, ketumbar 3 biji, buah kayu ules 1 biji, daun terawas 1 helai, campuran ditumpuk, ditambah air 115 ml dan dididihkan. Kemudian disaring, diminum pagi dan sore, tiap kali minum 100 ml. Kemudian untuk nyeri head. Penggunaannya: rimpang kunyit 1 jari, ketumbar 7 butir, cengkeh 1 butir, asam kawak, biji pala, campuran ditumpuk, ditambah air 100 ml dan dididihkan. Kemudian disaring, diminum 1 kali sehari 100 ml. Yang terakhir untuk sakit perut. Kunyit dibakar 1 jari, kulit batang polos sari 1 jari, ketumbar 7 biji, seluruh tanaman patikan Cina 1 genggam, air 1 cangkir, campuran ditumbuk, kemudian ditambah air dan dididihkan sampai diperoleh 1 cangkir. Disaring. Untuk bayi umur 5-7 bulan 1 sendok teh per jam. Anak umur 1-2 tahun diminum 2 kali sehari 2 sendok makan. Untuk dewasa sehari diminum 3 kali setengah cangkir. Demikian sahabat, 3 tanaman di sekitar kita yang bermanfaat sebagai obat. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Demikian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.